Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggallah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bersabda kepada para rasulnya bahwa anugerah atau berkat yang telah diterima oleh mereka harus diberikan kepada orang-orang lain sebagai anugerah pula. Para murid Kristus harus memberi tanda tanpa mengharapkan balasan apapun kecuali kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendasar. Segala anugerah atau berkat ini harus mereka gunakan untuk kebaikan orang lain. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, seringkali kita berkata, kami sepertinya tidak pernah melihat karya Tuhan yang ajaib di zaman ini. Mengapa bisa begitu? Karena sekarang ini sangat sedikit manusia yang benar-benar mengenal Allah. Di zaman ini kita seringkali mendengar khotbah-khotbah di mana-mana. Akan tetapi sangat sedikit yang mengerti akan isi firman Allah yang sebenarnya. Di zaman sekarang ini masih ada yang mampu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Namun itu semua adalah karya Allah, bahwa Allah masih bekerja melalui orang-orang yang telah dipilihnya. Allah tidak menilai sebuah gereja dari berapa banyak umatnya, melainkan berapa banyak manusia yang benar-benar mengenal Allah. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita semua menikmati karunia atau berkat kehidupan, energi dari tubuh kita, panca indera kita. Kita telah menerima berbagai karunia, rahmat yaitu iman, pengharapan dan kasih, mungkin juga karunia roh. Semua ini pada gilirannya harus dengan penuh kemauan baik kita bagikan kepada orang-orang lain pada kesempatan yang ada tanpa mengharapkan balas jasa atau balasan dari orang tersebut. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah kita
mempunyai atau menyediakan waktu untuk orang-orang di sekitar kita, waktu yang cukup untuk mereka. Kita diutus ke tengah dunia yang berbeda dari zaman para rasul, namun wartanya tetap sama, yakni kedatangan dan kehadiran kerajaan Allah dalam diri Yesus di tengah dunia. Jika kita sungguh yakin Tuhan hadir di tengah kita, maka itulah inti pewartaan kita. Sebagai umat beriman, marilah kita mulai mewartakan kedatangan Tuhan dengan hal-hal sederhana dalam keluarga, pekerjaan, dan lingkungan kita. Dalam kehidupan ini, tak semuanya harus dinilai atau dihargai dengan uang. Ada pemberian tertentu yang dapat diberikan secara cuma-cuma, karena kita pun menerimanya dari Tuhan, tidak perlu membayar. Untuk itu, janganlah pernah berhenti berbuat kebaikan, karena tidak ada ruginya. Satu-satunya kerugian yang kita lakukan jika berbuat kebaikan adalah ketika kita tidak tulus memberikan kebaikan. Kebaikan ditolak dan kita akan menjadi pengumpat yang handal. Dengan demikian, sebagai murid Kristus, marilah kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat-Mu, karunia-Mu pada hari ini. Tolonglah kami agar dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga kehadiran kami sungguh-sungguh bisa bermanfaat bagi orang lain. Dengan ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.